Halo semuanya, apa kabar? Di karin.id on air kali ini kita mau bahas tentang materi demotivation. Wah, menarik banget ya guys. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik yang kita share melalui channel ini. Nah, di kesempatan kali ini kita mau bahas demotivation. Terkait apa sih demotivation itu? Kenapa bisa terjadi dan gimana kita ngatasi demotivation itu? Oke guys, kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Teman-teman pernah nggak dengar kata demotivation ini? Sebenarnya demotivation ini kalau sejarah bahasa sih diartikan penurunan motivasi. Nah, motivasi sendiri itu pasti udah pada tahu ya. Motivasi itu adalah dorongan yang membuat seseorang ingin melakukan sesuatu. Motivasi itu sendiri punya yang namanya latar belakang, yaitu motif. Nah, motif itu ada motif biologis, ada motif psikologis. Oke, aku kasih contohnya langsung ya. Misal nih, pada saat teman-teman makan. Kalau teman-teman makan karena lagi lapar, nah berarti motifnya biologis. Untuk memenuhi rasa lapar, ada dorongan, ada motivasi untuk makan. Nah, tapi ada juga kondisi saat seseorang itu nggak lapar, tapi karena lagi ngumpul bareng teman-temannya, yang lainnya pada makan, dia juga ikutan makan. Nah, ini namanya motif psikologis. Nah, jadi aktivitasnya sama, tapi motif dan tujuannya berbeda. Kalau tadi dia makan karena motif biologis, tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, yaitu menghilangkan rasa lapar tadi. Tapi pada saat dia makan karena kebutuhan psikologisnya, di sana tujuannya adalah untuk diterima, untuk berhubungan dengan orang lain gitu. Jadi berbeda tujuannya karena motifnya juga berbeda. Buat teman-teman ketahui juga kalau demotivasi ini penyebabnya itu bisa karena motif yang melatar belakangi motivasi tadi udah gak kuat lagi untuk jadi alasan kenapa seseorang harus melakukan sesuatu. Contoh tadi ya, pada saat dia mau makan nih, tapi gak jadi makan. Kenapa? Ternyata motif biologisnya sudah tidak berlaku lagi, dia udah gak lapar lagi, akhirnya dia gak jadi makan. Oke, nah ini bisa terjadi pada seseorang. Nah, pernah nggak teman-teman ngerasa di satu posisi di mana deadline lagi banyak banget, tapi akhirnya nggak semangat ngerjain gara-gara lagi konflik sama orang terdekat? Bisa sama orang tua, bisa sama teman, atau mungkin sama pasangan. Pernah ngalamin? Nah, kalau terjadi seperti ini, bisa jadi karena mungkin selama ini kenapa teman-teman termotivasi untuk bekerja, untuk belajar, untuk achieve satu goals, itu harapannya akan ada balasan berupa relasi yang baik dari orang lain atau reward yang lain dari orang lain, bahkan love and belonging dari orang lain ke teman-teman semuanya. Dan begitu hubungan ini ternyata tidak berjalan dengan baik, akan mempengaruhi motivasi teman-teman untuk achieve di goal tersebut. Jadi sangat mungkin terjadi ya. Maka pada saat demotivasi ini terjadi, langkah awal yang harus kita pahami adalah ini kenapa? Kenapa bisa tidak semangat lagi? Motif mana yang mempengaruhi akhirnya tidak semangat lagi? Oke, jadi motif ini kan biasa identik dengan kebutuhan-kebutuhannya kita, baik tadi kebutuhan biologis maupun kebutuhan psikologisnya. Memang itu alami ya, jadi manusiawi saat seseorang butuh akan love and belonging, safetyness, self-esteem, bahkan aktualisasi diri. Tadi kebutuhan biologis itu manusiawi banget. Oke, tapi aku kasih satu catatan buat teman-teman. Pada saat kita membutuhkan love and belonging, yang pertama banget harus love sama kita, itu adalah diri kita sendiri.
Oke. Jadi pada saat teman-teman punya goals tapi faktor-faktor di luar sana itu terlalu banyak mempengaruhi karena harapan kita yang terlalu besar ke orang lain, maka ini akan bisa jadi mengganggu langkah-langkah teman-teman semuanya. Jadi aku kasih penguatan lagi buat teman-teman. Yang pertama banget, akan love sama kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi saat teman-teman sudah bisa memenuhi kebutuhan psikologis akan love and belonging tadi, karena sudah self love sama diri sendiri, maka untuk naik ke tingkat-tingkat berikutnya itu jauh lebih mudah, itu jauh lebih bisa terrealisasi. Oke. Maka orang-orang yang dia sudah selesai dengan kebutuhan akan cinta dan kasih sayang karena dia bisa self love, ini dia akan lebih mudah untuk achieve. Bukan aku bilang kita nggak butuh berhubungan sama orang lain, love sama orang lain, bukan. Tapi sebelum kita dapetin itu dari orang lain, kita harus dapat dari diri kita sendiri dulu, gitu. Oke, kalau itu tadi kan emang karena motif yang melatar belakangi motivasi tersebut udah nggak kuat lagi untuk jadi alasan. Kalau hal ini terjadi, maka yang harus dilakukan adalah memperkuat motif itu atau menggantinya dengan motif yang baru. Oke. Ini aku kasih catatan buat teman-teman. Motif itu untuk motif psikologis ya terutama, itu ada berbagai macam hal yang dia berhubungan dengan orang lain tadi, termasuk motif akan kebutuhan relasi, love and belonging gitu. Ada juga kebutuhan yang terkait sama diri kita sendiri, kebutuhan akan achievement, kebutuhan tadi self esteem, aktualisasi diri kayak gitu. Pada saat seseorang dia merasa tidak termotivasi lagi gitu kan, bisa jadi karena motif psikologisnya akan achievement, pencapaian sesuatu itu nggak kuat, nggak ngerasa butuh untuk sampai ke satu pencapaian. Kok bisa ya gitu? Ada berbagai macam penyebabnya, ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi ini, termasuk misalnya backup plan yang kuat. Selama ini apa-apa dia punya backup, jadi dia ngerasa ya udah nggak apa-apa, nggak dikerjain juga nggak apa-apa. Dia nggak achieve sesuatu, dia punya backup, orang tua kah, teman kah, atau yang lain gitu. Pernah nggak pada saat teman-teman dulu mungkin sekolah tidak mengerjakan PR dari rumah, ngerasa tenang-tenang aja datang ke sekolah karena yakin kalau di sekolah sudah ada teman yang siap untuk memberikan contekan. Nah, itu salah satu gambaran seseorang mengalami tadi ya, tidak termotivasi atau dimotivasi untuk ngelakuin atau ngejar goalsnya. Tadinya awalnya dia semangat banget, tapi ternyata seiring berjalannya waktu, apa yang tadi dia kejar, kan, pencapaian-pencapaian yang tadinya dia mau capai, ternyata nggak achieve juga nggak apa-apa gitu. Nah, kalau ini terjadi, biasanya sih aku saran untuk evaluasi diri dan evaluasi lingkungan. Adalah di antara lingkungan orang-orang yang bisa saling menyemangati kamu, menyemangati dalam vibes yang positif ya, gitu. Kamu pasti bisa rasa mana kumpulan yang memang memberikan kalian semangat untuk sampai akhirnya bisa positif dan bisa mengejar target-targetnya. Tapi ada juga kumpulan-kumpulan yang ya dia mungkin tidak sesuai dengan pola komunikasi dan tujuan-tujuan kalian. Selain itu apalagi dong yang menyebabkan demotivasi? Nah, kalau yang tadi itu backup plan, jadi dia ngerasa semua kebutuhannya tuh sudah terpenuhi tanpa dia harus ngapa-ngapain. Ada juga kondisi di mana dia memiliki satu kebutuhan achieve yang besar tapi tidak terpenuhi, berulang kali dalam waktu yang lama tidak terpenuhi. Nah, ini aku kasih catatan juga buat teman-teman.
Pada saat kita punya tujuan, coba perhatikan tujuan itu. Apakah itu goals atau itu angan-angan? Bedain ya antara goals dengan angan-angan. Kalau goals itu dia measurable, terukur. Kita tahu start di mana, finish di mana. Kita tahu jalannya yang mana. Oke. Tapi ada yang namanya angan-angan. Angan-angan ini nggak measurable, nggak tahu finishnya di mana, nggak tahu startnya udah dari mana. Tiba-tiba pengen sampai aja di sana. Nah, ini yang biasanya membuat seseorang itu menurun motivasinya. Karena ngerasa, aku pengen ini, tapi kok nggak kesampaian ya, kok nggak pernah kesampaian ya, gitu. Udahlah, nggak usah pernah disampaikan juga nggak apa-apa. Nah, ini yang jadi evaluasi lagi buat kita bersama. Terus ada juga kondisi dimana pada saat dia sudah punya rencana nih, udah goalsnya udah jelas, miserable banget, tapi dia mengunci hanya pada satu way aja, satu jalan aja. Padahal untuk sampai ke satu tujuan itu kan jalannya bisa banyak kan, nggak cuma satu aja. Jadi pada saat kita nggak achieve satu goals, coba lihat dulu, ini memang tujuannya atau ini cuma jalan aja. Oke, aku kasih contoh ya. Misalnya nih, teman-teman pengen jadi miliarder. Nah, tapi kan untuk jadi miliarder itu nggak cuma terkunci di satu profesi aja, tapi ada banyak profesi yang bisa menghantarkan teman-teman untuk sampai ke tujuan itu. Jadi pada saat kita nggak achieve di satu goals, coba lihat lagi tujuan akhir itu apa. Jangan-jangan yang kita nggak achieve itu cuma jalannya aja, tapi tujuan akhirnya itu masih bisa kita capai. Jadi perhatiin di sana, karena banyak banget nih orang-orang yang dia udah susun rencana, satu di antara sekian banyak rencananya tidak tercapai, dia berpikir dia nggak akan pernah sampai ke tujuan akhir. Ya nggak gitu dong. Oke, jadi kita udah nemu nih beberapa penyebab kenapa demotivasi itu terjadi. Mulai dari motif yang udah nggak kuat lagi untuk jadi alasan, terus bisa jadi karena tadi ya, kita punya backup plan akhirnya tidak mempersiapkan atau tidak merasa butuh akan satu achieve, atau tadi goals yang tidak pernah kesampaian gitu. Atau mungkin teman-teman memang lagi capek aja. Oke, jadi kalau pada saat kondisi sedang lelah, sedang rasanya butuh istirahat secara fisik, secara mental, maka silahkan istirahat. Tapi bukan berhenti untuk mengejar goalsnya. Tetap kejar goals, tapi tetap beri hak diri kita untuk tadi beristirahat untuk fisik kita, sehat untuk mental kita juga. Kita sekarang masuk untuk solusinya. Pada saat demotivasi ini terjadi, tadi selain kita mencari motif lain untuk menjadi alasan supaya motivasi ini muncul lagi, kita juga harus memahami bahwa untuk sampai ke satu tujuan itu adalah kebutuhannya kita. Saat kita berjuang untuk sesuatu, itu dampaknya untuk kita. Pada saat kita merasa, ya udah nggak apa-apa, yang lain kan udah ada yang bisa. Iya, tapi kan itu untuk yang lain, bukan untuk kita. Ya untuk kita harus upayakan sendiri, gitu. Dan pada saatnya kita sudah berjuang semaksimal mungkin, tapi goals atau rencana yang udah kita susun gak kesampaian, maka coba open mind lagi, lihat dulu tujuan akhirnya. Bisa jadi yang tadi itu cuma way aja, cuma jalan aja. Akan ada jalan-jalan yang lain yang akan menghantarkan kita untuk sampai ke tujuan tersebut. Motivasi itu sendiri itu ada dari internal, ada juga dari eksternal. Teman-teman pasti yang lebih paham apakah teman-teman itu lebih ke motivasi yang berasal dari internal, dari dalam diri, atau dari eksternal, dari luar diri teman-teman. Kalau ternyata teman-teman itu lebih termotivasi dari dalam diri, nah saat demotivasi ini terjadi, langkah awalnya bisa evaluasi, cek lagi goalsnya, cek lagi
jalan untuk kesananya gitu. Jadi bisa mulai dari evaluasi. Tapi kalau teman-teman motivasinya itu berasal dari luar, dari orang lain, dan merasa termotivasi setelah sharing ke orang lain, maka silahkan sharing ke orang-orang yang dipercaya. Ingat ya, catatannya adalah dengan orang-orang yang dipercaya. Pada saat teman-teman cerita, itu yang didapatkan adalah motivasi balik, atau yang didapatkan adalah balasan berupa sesuatu yang bisa meningkatkan motivasi. Karena tidak semua orang tepat untuk menjadi tempat ceritanya kita. Pilihlah orang yang tepat untuk bercerita. Baik, itu tadi ya sedikit bahasan tentang demotivation. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Menjadi insight baru. Yang tadinya lagi gak semangat bisa balik lagi semangatnya. Tetap berjuang untuk sampai ke goals yang sudah dirancang. Semoga apa yang sudah dibuat, sudah dirancang, bisa tercapai ya semuanya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Dadah.